Baik, anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam bab 12 tentang Khulafaur Rasyidin. Kita masuki pembelajaran kita dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ada sahabat dan sekaligus menjadi khalifah yang pertama, lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah, yaitu 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dan Abu Bakar berbeda umur, itu 2 tahun ya. Lebih tua Nabi 2 tahun dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Ia mendapat gelar As-Siddiq setelah masuk ke dalam Islam. Siddiq artinya adalah benar. Mengapa beliau dikatakan orang yang siddiq? Karena beliau adalah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq termasuk sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari golongan pria dewasa. Ketika masuk Islam, seluruh harta jiwa dikorbankan untuk membela agama Islam. Ya, beliau serahkan semuanya untuk kepentingan agama. Abu Bakar As-Siddiq selalu dicaci maki oleh musuhnya karena mengikuti agama Islam. Akan tetapi beliau tetap saja setia, bahkan sampai pada saat Rasulullah akan hijrah. Abu Bakar As-Siddiq memberikan contoh yang baik. Ia selalu mengorbankan jiwa dan raganya untuk kejayaan Islam. Ia juga patuh pada ajaran agamanya. Kita sudah mengenal Islam kita yang sudah mengenal Islam sejak kecil, sejak sekolah taman kanak-kanak sudah diajar tentang salat, tentang berbuat baik. Tentu sekarang kita juga pun harus seperti Abu Bakar, yaitu mengamalkan Islam secara kafah, taat dan patuh kepada agama dengan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quranul Karim. Nah, kita bahas apa saja yang dilakukan Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Pertama, yang beliau lakukan adalah memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Ya, yang kedua, memerangi orang-orang yang tidak atau enggan untuk membayar zakat setelah wafatnya Nabi. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang mengaku nabi palsu. Ya, mengaku nabi. Itu orang-orang yang mengaku dirinya nabi, padahal kenabian tidak ada lagi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang selanjutnya kita masuki adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza, atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab, adalah salah seorang yang sahabat Nabi yang juga adalah khalifah yang kedua. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab dan bin Nufail bin Shim Al-Quraisy, dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Faruq, yang artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani, sehingga ia dijuluki dengan singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebengisannya yang suka menyiksa, menyakiti orang-orang Islam. Begitu juga ketika dia masuk ke dalam Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya, orang-orang kafir. Meskipun keras kepala, tetapi hati beliau lembut. Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari agama Islam atau orang-orang kafir, tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik dan beriman. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak dan masyarakat umum. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri. Prinsipnya, lebih baik tidak makan dan tidak tidur di lantai daripada makan enak dan tidak tidur di istana sementara rakyatnya menderita.
Ya, ini prinsipnya. Lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada melihat masyarakatnya menderita. Itu prinsip beliau ya. Jadi mereka mengutamakan rakyatnya. Baik. Itu diantara cerita tentang Umar bin Khattab. Di antara cerita itu ya yang sangat terkenal adalah cerita Abdurrahman bin Auf saat dipanggil Umar bin Khattab untuk diajak berjalan-jalan di pinggir kota Mekah. Pada malam itu ada kesombongan kafilah. Malam ini akan ada segerombolan kafilah yang hendak bermalam di pinggir kota. Kata Khalifah Umar kepada Abdurrahman bin Auf. Ya. Maka mereka berjalan untuk meninjau kafilah ini dan memberikan rasa aman kepada mereka agar tidak terganggu, karena keselamatan dan kenyamanan mereka adalah tanggung jawab daripada khalifah. Maka mereka pun berjalan. Ketika malam mulai sepi, Khalifah Umar bin Khattab berkata kepada Abdurrahman, "Kau boleh tidur, biar aku saja yang berjaga-jaga. Nanti kalau ada apa-apa akan dibangunkan." Maka suatu malam ya, cerita dari Auza'i, ya, beliau pernah memergoki khalifah masuk ke rumah seseorang. Ketika keesokan harinya dia datang ke rumah itu, ternyata penghuninya seorang janda tua yang buta dan sedang menderita sakit. Ya, janda itu mengatakan bahwa setiap malam ada orang yang datang ke rumahnya untuk mengirim makanan dan obat-obatan. Yang janda tersebut, orang tua tersebut sama sekali tidak tahu siapa yang datang. Padahal itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ya, inilah bentuk-bentuk dari kedermawanan dan sikap kenegarawanan dari Umar bin Khattab yang selalu mementingkan kepentingan umum dan masyarakatnya. Dan di tangan beliau pula banyak penaklukan yang dilakukan sehingga Islam tersebar. Ya, salah contoh adalah Palestina yang beliau berhasil taklukkan, dan di sanalah beliau datang membuka Palestina beberapa abad yang lalu. Baik ya, kita lanjutkan kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan pebisnis yang andal, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam di awal-awal dakwah Islam. Ia mendapatkan julukan Dzunurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaan untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Ia membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200 dirham yang setara dengan 2,5 kg emas pada waktu itu. Maka sumur itu dia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Utsman juga memberi bantuan untuk memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Ia mendermakan 1.000 ekor unta dan 700 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk yang nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum muslimin yang menderita di musim kering. Itu cerita tentang Utsman bin Affan. Yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib, cerdas dan sabar. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar, artinya singa. Haidar artinya singa.
Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan anak-anak. Ali adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menantunya setelah menikah dengan Fatimah. Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Talib. Kelahiran Ali banyak memberikan hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak punya anak laki-laki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama istri Khadijah mengasuh Ali bin Abi Talib dan mengangkatnya sebagai anak Hal ini sekaligus untuk membalas jasa Abu Talib yang telah mengasuh Nabi sejak beliau kecil hingga dewasa. Dengan demikian, sejak kecil Ali bin Abi Talib sudah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan pembelajaran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah. Beliau selalu dekat dengan Nabi karena menjadi anak angkatnya dan berlanjut menjadi menantunya. Didikan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali dalam bentuk semua aspek ilmu Islam. Pengembelengan menjadi seorang pemuda yang cerdas, berani dan sabar. Setelah hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan oleh Nabi dengan putri kesayangannya Fatimah. Nabi menimbang Ali yang paling tepat dalam banyak hal, seperti nasab keluarga yang serumpun, yaitu Bani Hashim, yang paling dulu mempercayai kenabian Nabi setelah Khadijah. Dan Ali bin Abi Talib adalah salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah mengatakan, "Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama, cerdas, tegas. Proses pergantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Talib mengalami hambatan. Ada kelompok yang setuju dan ada yang menentang. Dalam situasi genting ini, Ali bin Abi Talib tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Inilah kepiawaian daripada Khalifah Ali bin Abi Talib. Itulah telah kita bacakan 4 Khulafaur Rasyidin yang beliau adalah mereka adalah orang-orang yang cerdas, berani, dan di tangan mereka inilah kemudian Islam berkembang ke seluruh penjuru dunia, dikenal oleh banyak orang, dan pada saat itu mulailah orang-orang non-Arab mulai mengenal Islam. Dan pada situlah mulailah berbanyak dicetaknya Al-Quran dan disebarluaskan untuk mengajarkan agama ini ke seluruh pelosok bumi. Dan diutuslah juru-juru dakwah ke seluruh pelosok bumi untuk menyebarkan agama Islam. Di tangan mereka inilah Islam berkembang luas. Islam melakukan penaklukan dari Syam, Yaman, Lebanon, Irak, mereka semua melakukan penaklukan dan pada akhirnya Islam berkembang luas dan didukung lagi setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, berganti kepada masa kedinastian. Yang pertama dinasti Muawiyah, itu mulai berkembang lagi sampai ke masa dinasti Abbasiyah dan sampai kepada masa Turki Utsmaniyah, terakhir kekhalifahan Islam. Baik anak-anak kami sekalian, ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf, ada kesalahan, nanti akan ada soal yang mengiringi kamu. Selamat belajar. Mohon maaf atas kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.